Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan ada satupun dari kalian yang bersih. Tidak akan ada satupun dari manusia yang beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Gak akan ada yang ngaji. Gak akan ada yang berhaji. Satupun. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka hendaklah setiap hamba bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, menata hati, mengikat niat, membulatkan tekad untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya, ya kita nggak lama hidup di sini. Kita hanya menunggu waktu. Dan waktu itu semakin dekat. Kita hanya menanti. Dan penantian kita akan segera berakhir. Maka semoga tatkala waktu itu tiba, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah. Hari ini tak terasa sudah tanggal 15 Sya'ban. Ya. Tinggal 15 hari lagi kira-kira. Atau 14 hari lagi. Kita akan masuk ke bulan Ramadan. Entah kita sudah siap atau belum. Dan persiapan kita seperti apa? Apakah hanya berupa persiapan untuk berbuka dan persiapan untuk sahur? Berbuka dan sahur ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Karena sejatinya kita itu makan sejak dulu. Bahkan kita makan 3 kali sehari. Tatkala kita makan 2 kali, selesai. Namun ternyata yang banyak dipikirkan, yang kemudian menjadi persiapan, adalah masalah berbuka apa, sahur apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka, beliau memberikan contoh agar kita tidak terbebani dengan berbuka ini. Kana yuftiru ala rutabat. Beliau berbuka makan kurma, kurma muda. Di Arab sana mereka juga bikin gulai, mereka juga bakar kambing, mereka juga punya roti, mereka juga punya bubur, mereka punya berbagai macam makanan di Arab itu. Tapi beliau
yuftir ala rutabat. Beliau berbuka makan beberapa butir kurma muda. Kalau ada. Nggak ada, beliau makan kurma kering. Nggak ada juga, beliau minum air. Terus berangkat sholat. Begitu sederhananya. Tidak perlu kita pikirkan. Sahur. Beliau nyuruh kita sahur. Menunya apa? Bebas. Beliau sampai mengatakan sahur walaupun seteguk air. Beliau juga sahur. Kurma. Jadi jangan sampai Ramadan ini tetap seperti Ramadan sebelumnya. Yang kita memikirkan makan apa waktu berbuka, makan apa waktu sahur. Yang perlu dipersiapkan. Ibadah apa, amalan apa yang kita akan berjuang dan berlomba-lomba di dalam. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dari sekarang, yang ditakutkan masuk bulan Ramadan, kita belum siap. Kita baru akan siap tatkala Ramadan akan pergi nantinya. Dan kita akan nunggu lagi tahun depan. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Di tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau tidak sempat puasa di tahun 11 itu. Puasa terakhir beliau ya di tahun 10 Hijriah alaihi salatu wassalam. Dan mungkin ini adalah kajian kita terakhir ya. Membahas tentang sirah nabawiyah. Dan kita akan masuk atau melanjutkan pembahasan tentang hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari wafatnya Rasulullah SAW. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Lanjutan kitab fikih Sirah Nabawiyah, peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. 31. Kita harus mewaspadai perselisihan yang terjadi serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi, kami ingin menjelaskan perselisihan yang terjadi di antara sahabat dalam berbagai hal. Di antaranya, perselisihan mereka di hadapan Nabi yang sedang sakit ketika beliau meminta kepada mereka untuk mendekat, untuk mendiktekan sesuatu. Begitu pula setelah wafatnya beliau. Mereka juga berselisih apakah beliau benar-benar telah wafat atau belum. Kemudian mereka juga berselisih tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Mereka juga berselisih di mana Nabi akan dikuburkan. Selain itu, perselisihan lainnya yang tidak dapat dihindari dari semenjak sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga setelah wafatnya. Namun, perselisihan ini hanya sebatas pada pendapat dan hal tersebut tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka, sehingga tetap saling menghormati dan saling mencintai. Barakallahu fiik. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal bersama Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, beliau mengatakan i'talifa wala takhtalifa. Atau kama qala Nabi SAW, yang maknanya engkau berusaha untuk bersepakat dan tidak berselisih. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Tapi bagaimana ketika terjadi? Sikap apa yang harus diambil? Jelas Nabi SAW sebelum meninggal dunia beliau pernah menyampaikan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku mati maka akan mendapati banyak perselisihan. Banyak. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati.
Cari sunnahku, kata Nabi SAW, dan sunnah khalifah-khalifah sesudah aku. Kemudian Allah juga mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau terjadi pertikaian dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita lihat bagaimana sikap sahabat ketika mereka berselisih, mereka berusaha untuk menyelesaikannya. Tatkala ada petunjuk dari Allah, dari Rasulnya, selesai. Hanya urusan pendapat kan yang kalah. Mereka kembali saling mencintai, saling menghormati. Karena sejatinya perselisihan itu ada dua. Ada khilafun sa'ir, ada khilaf ghair sa'ir. Ada perselisihan yang lumrah, yang boleh. Artinya orang terus berselisih dalam masalah itu. Tapi ada perselisihan yang gak boleh. Di beberapa yang terjadi dengan para sahabat, mereka berselisih yang sebenarnya gak boleh mereka berselisih. Kemudian datang ayat, datang hadis yang menyebabkan mereka bersatu kembali. Jadi kita perlu belajar fiqhul khilaf. Fikih tatkala terjadi perselisihan. Apakah ini perselisihan yang memang kita harus tegas dalam masalah ini? Atau ini perselisihan yang memang ada ruang untuk berselisih? Karena orang-orang beriman itu bersaudara. Mereka tatkala berselisih tetap mereka tahu mereka sedang berselisih dengan saudara mereka. Cinta dan kasih sayang tetap ada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai perselisihan itu menyebabkan perpecahan. Karena hal itu sangatlah contoh apa yang dilakukan para sahabat. Barakallahu fiik. Nah, 32. Menjelaskan tentang perselisihan para sahabat dalam hal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sedikit yang meyakini bahwa beliau telah wafat. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mayoritas sahabat tidak meyakininya. Hingga tampillah Abu Bakar dan menyampaikan khutbahnya untuk menjelaskan dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Berdasarkan peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar, bahwa bisa jadi mereka yang jumlahnya sedikit melakukan ijtihad adalah benar, sedangkan mayoritasnya salah. Untuk menentukan kebenaran, tidak boleh atas pertimbangan banyak saja, apalagi nampak pada sebagian mereka hanya bertaklid atau mengekor kepada yang lainnya. lanjut. Inilah yang dimaksud dari perkataan Ibnu Taimiyah, apabila sebuah persoalan diperselisihkan oleh kaum muslimin, maka setiap orang diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Pendapat siapa saja yang paling mendekati kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat itulah yang dilaksanakan. Kebenaran tidak didasarkan pada tokoh dan tidak juga berdasarkan banyaknya orang yang mengatakannya. Para tokoh berfungsi untuk memperkuat kebenaran sekalipun mereka yang mengatakannya merupakan jumlah yang sangat minoritas. Jadi, pelajaran yang dapat diambil adalah kebenaran bukan berdasarkan pendapat yang mayoritas, tetapi berdasarkan pada ketetapan dan kebenaran, meskipun itu berasal dari pendapat minoritas. Inilah sikap para salafus salih terdahulu di antaranya. Sikap Abu Bakar dalam melanjutkan misi tentara Usamah dan tidak mempedulikan pendapat mayoritas. Sikap Abu Bakar yang tetap memerangi orang-orang murtad dan tidak mempedulikan pendapat mayoritas. Sikap Umar yang tetap menahan tanah Irak dan Syam serta mengikuti pendapat para sahabat, sekalipun sebagian yang lain berpendapat sebaliknya. Hal ini bukan berarti mengabaikan pendapat mayoritas dalam berbagai hal. Pendapat mayoritas lebih diprioritaskan ketika memang tidak ada pertimbangan-pertimbangan atau dalil kuat lainnya. Namun, apabila ada pertimbangan yang lebih kuat, maka pendapat itu diprioritaskan, meskipun dari minoritas, daripada pendapat yang mayoritas. Inilah barangkali yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Hajar dalam Al-Fath ketika berbicara tentang perselisihan sahabat yang hendak memasuki Syam yang tengah terjangkit wabah. Lalu Umar memusyawarahkannya dengan para sahabat. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa tersebut ada pengunggulan terhadap pendapat mayoritas. Mayoritas yang berupa pengalaman. Karena Umar menarik pendapatnya disebabkan pendapat para tokoh Quraisy di samping pendapat sebagian kaum Muhajirin dan Ansor yang mendukungnya. Sehingga jumlahnya menjadi mayoritas dibanding pendapat yang berseberangan.
baik dari sebagian muhajirin maupun ansor. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, ilmu, dan agama. Sedangkan tokoh-tokoh Quraisy memiliki kelebihan dari usia dan pengalaman. Ketika mereka menimbang-nimbang hal ini, maka unggullah pendapat yang mayoritas dan akhirnya ijtihad beliau atau Umar radhiyallahu anhu sesuai dengan nas atau dalil. Lanjutkan. 33. Oh, afwan. Oke, 33. Iya, berarti ada yang tidak diterjemahkan di sini. Baik, jamaah rahimakumullah. Ini bicara tentang khilaf. Bagaimana tatkala ada dua pendapat yang seringkali dalam masalah fikih kita mendengar ini pendapat jumhur ulama, ini pendapat Imam Ahmad, atau ini pendapat jumhur ulama, ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau bicara jumhur itu kebanyakan para ulama. Boleh jadi kalau kita bicara 4 ulama atau 4 madhab, berarti 3:1. Kadang-kadang seperti itu. Itu dikatakan pendapat mayoritas. Apakah pendapat mayoritas itu selalu menjadi tolak ukur kebenaran? Sehingga seorang, ya, antum kalau mau ikut pendapat, ya pendapat yang lebih banyak gitu loh. Tidak selalu seperti itu. Di sini dicontohkan ya, bagaimana sikap Abu Bakar ketika menghadapi kebanyakan para sahabat. Beliau tetap berpegang teguh dengan pendapat. Disebutkan masalah, ini masalah pendapat. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, pasukan Usamah bin Zaid itu sudah ada sebelum meninggal Nabi SAW. Tapi mereka tertahan karena Nabi sakit. Kemudian meninggallah Rasulullah SAW. Ketika Nabi meninggal alaihissalam dan selesai Abu Bakar menjadi khalifah, Nabi telah dimakamkan alaihissalam. Banyak sahabat yang memberikan masukan kepada Abu Bakar untuk tidak memberangkatkan pasukan Usamah. Mayoritas. Karena apa? Karena memang kondisi negara sedang tidak stabil. Adanya kelompok yang murtad di sebagian negeri Islam. Ada juga kelompok yang tidak mau bayar zakat. Sedangkan pasukan Usamah ini jumlahnya besar. Pemimpinnya juga Usamah yang masih muda belia. Abu Bakar menjalankan. Tidak menoleh kepada pendapat mayoritas. Karena Abu Bakar memandang ini Nabi SAW yang telah menyiapkan. Kok ana membatalkannya? Ketika kau menjadi khalifah, mana mungkin yang menjadi apa ya? Menjadi tindakan pertama yang diambil adalah membatalkan apa yang sudah Nabi siapkan. Abu Bakar nggak mau. Begitu pula tatkala memerangi ahlu riddah ya. Orang-orang yang murtad, sebagian mengatakan jangan dulu, ini tuh Abu Bakar tetap menjalankan. Baik, kemudian di sini disebutkan kapan pendapat mayoritas itu dipakai. Karena kalau bicara mayoritas belum tentu benar ya. Apabila tidak ada penguat lain. Jadi orang ini benar-benar tidak memiliki hal yang bisa untuk membandingkan mana yang lebih kuat sebenarnya. Maka udah. Karena tidak ada yang menguatkan, mayoritas bisa menjadi penguat. Tapi kalau masih ada penguat-penguat lainnya, ya dilihat mana pendapat yang lebih mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang diikutin. Bukan pendapat mayoritas. Karena kalau bicara mayoritas ini juga, ya boleh tentu jadi pendapat banyak karena banyak yang muqallid, banyak yang mengikuti tanpa tahu kenapa dia mengikuti pendapat tersebut. Taib, jamaah rahimakumullah, ini ada makanya di faedah yang 32 ini ada ucapan penulis yang
luput dari terjemahan. Ana akan bacakan. Wa yaqulu samahatu Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala, al-aktsariyah murajjih. Wa huwa kadzalika bil jumlah la bil jumlah. Fil jumlah la bil jumlah. Hiya murajjih idza fuqidat al-murajjihat al-ukhar yusaru ilaiha. Ini beliau mengatakan mayoritas itu bisa menjadi penguat secara umum. Tidak dalam semua permasalahan. Dia jadi penguat apabila tidak ada penguat yang lainnya. Akhirnya kita gunakan jumlah. Makanya kadang-kadang kita kalau rapat itu, kalau rapat semua berusaha untuk menyampaikan dalilnya umpamanya. Kita kadang-kala di sidang Dewan Fatwa ya. Tatkala nggak ketemu coba. Nggak ketemu nih. Terakhir baru istilahnya apa ya? Istilah kalau rapat itu suara terbanyak nantinya ya. Voting. Iya voting. Istilahnya voting. Akhirnya ya sudah kalau nggak ketemu untuk menguatkan pendapat yang mana, akhirnya diambil voting. Dicari suara terbanyak. Kemudian amma wa amkana an yurajjah bi ghairiha fala yusaru ilaiha. Apabila masih mungkin dikuatkan dengan selain itu maka tidak voting gitu, tidak ikut pendapat yang terbanyak. Thumma hiya aidan laysat illa fil umur allati tundar wa lirra'i fiha madkhal. Fahada al-mawjud 'inda ad-duwal al-an. Ini beliau memberikan contoh ya. Lalu suara terbanyak ini dijadikan penguat itu dalam perkara-perkara yang memang ada campur tangan pendapat, logika di sana ya, seperti itu. Yang beliau sebutkan di sini ini seperti yang kita lihat di negara-negara ketika mereka voting ya dalam perkara-perkara aman dan dalam perkara-perkara memang diperlukan tapi tidak dalam semua urusan, beliau sebutkan itu. Wal maksud kata beliau anna hadza murajjun fil jumlah, bahwasanya maksudnya ini dapat menjadi penguat secara umum setelah adanya penguat-penguat lainnya yang dibicarakan. Walam yu'raf hadza fi syar'i illa fil umuril hammah, dan ini tidak terjadi dalam syariat kecuali dalam urusan-urusan yang besar ya. Yang tadi memang nggak ada yang menguatkan sehingga perlu ada pengambilan suara terbanyak pada waktu itu. Lalu disebutkan di sini yang terakhir oleh penulis, wa ala hadza, atas dasar ini pendapat mayoritas itu bisa menjadi penguat dari penguat-penguat yang ada, tapi dia tidak hadir kecuali di kedudukan terakhir. Ketika terjadi perselisihan pendapat yang kemudian nggak mendapatkan titik terang baru ke sana. Tapi apabila ada penguat lainnya maka nggak bisa pakai suara terbanyak. Apalagi ketika ada dalil yang lebih menguatkan pendapat ini, ya kita jangan menoleh kepada pendapat mayoritas. Ini penting tatkala kita menghadapi perkara-perkara yang memang ya ada perselisihan di sana dan kita bingung mau ikut pendapat yang mana, kita nggak punya dalil, maka pendapat kebanyakan atau mayoritas itu bisa menjadi pilihan. Baik, dilanjutkan. 33. Di antara sikap Abu Bakar ketika mendengar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia datang dengan segera, lalu masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menciumnya. Kemudian keluar untuk menyampaikan pidato di hadapan manusia, memastikan dan mengumumkan tentang kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketenangan. Ini adalah bukti keistimewaan yang dimilikinya dibanding sahabat yang lain. Seseorang akan diketahui kualitasnya ketika menghadapi persoalan-persoalan besar. Ibnu Taimiyah berkata, Anas radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar menyampaikan pidatonya kepada kami dan kami bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya.
Beliau terus-menerus meneguhkan kami sehingga kami bagaikan singa-singa yang garang. Ibnu Barakallahu Katsir fikum. Afwan, ini ada yang perlu diperbaikin. Disebutkan di sini, Abu Bakar menyampaikan pidatonya kepada kami dan kami bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Kok bisa ya? Di bahasa Arabnya disebutkan wa nahnu katsa'alib. Dan kami pada saat itu seperti rubah. Seperti rubah. Bukan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kami seperti rubah. Kita tahu binatang rubah itu ya. Sa'lab. Taib. Itu mungkin dirubah, kami bagaikan rubah pada saat itu. Beliau terus menerus meneguhkan kami sehingga kami bagaikan singa-singa yang garang. Taib. Lanjutkan. Ibnu Katsir berkata, maka persoalan pun semakin bergejolak dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Api pun semakin membara dan persoalan pun semakin besar. Kaum muslimin mendapatkan musibah dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Umar mengingkari kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut seraya berkata, beliau tidak mati, beliau akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Orang-orang pun ribut. Tiba-tiba muncul Abu Bakar yang selalu mendapat dukungan dan pertolongan Allah lalu menyampaikan pidatonya. Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini adalah bukti pertama dari keberanian dan sikap heroik Abu Bakar. Ukuran keberanian dan sikap heroik adalah keteguhan hati dalam menghadapi musibah dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal antara lain Umar dan pengawal Utsman. Sedangkan Ali tidak menjelaskan sikapnya. Lalu suasana pun menjadi gaduh. Oleh karena itu, Abu Bakar membacakan ayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia yang memiliki ajal. Ibnu Hajar berkata, pada peristiwa tersebut terdapat gambaran betapa kuatnya hati Abu Bakar dan menggambarkan tentang keluasan ilmunya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Abu Bakar. Kenalilah wahai saudaraku tentang keutamaan dan kedudukannya. Kenalilah wahai saudaraku tentang keutamaan dan kedudukannya yang terlihat dengan jelas, baik saat Nabi hidup maupun setelah wafatnya. Allahu Akbar jemaah. Iya. Tatkala kita membaca tentang Abu Bakar Siddiq, maka kita akan melihat seorang yang dididik oleh Nabi SAW di waktu-waktu yang sulit. Allah memilih Abu Bakar itu sebagai sohibnya ketika hijrah. Pada saat orang-orang musyrikin membuat sayembara, barang siapa yang mendatangkan Nabi SAW hidup atau mati 100 ekor onta, Abu Bakar bersama Nabi pada saat itu. Pada saat sulit, tatkala Nabi SAW berdakwah, disakiti oleh orang-orang musyrikin, Abu Bakar datang membela Rasul SAW sampai beliau dipukuli dan pingsan. Maka pernah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada pasukannya, Man asja'un nas? Siapa orang paling pemberani? Kata pasukan Ali bin Abi Thalib, engkau yang orang paling pemberani. Tapi kata Ali mengatakan, amma ana, kalau aku tidak pernah berjumpa dengan musuh kecuali aku selesaikan sama dia. Tapi orang yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Kemudian muncul kelompok Syiah yang menuduh Abu Bakar sebagai sosok yang merusak agama Allah ini. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar di saat Nabi hidup dan setelah Nabi meninggal dunia. Dia hadir untuk menguatkan para sahabat yang lain. Dia hadir untuk mengokohkan tiang-tiang agama pada saat itu. Dia hadir untuk mengajak umat bangkit. Bagaimana disebutkan bahwasanya sebelum datangnya Abu Bakar ya, Anas mengatakan
Kita seperti Tha'alib, kita seperti rubah-rubah. Rubah yang mungkin akan menerkam sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin melakukan tipu daya. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa katanya? Fama zala yuthabbituna hatta sirna kal usud. Usud. Abu Bakar terus meneguhkan kami. Menguatkan kami. Sehingga ya sahabat yang awalnya seperti rubah ya. Yang ini sikapnya nggak jelas. Yang ini teriak-teriak. Tidak mempercayai kematian Nabi SAW. Mereka bangkit kembali seperti singa-singa. Dan kepribadian seseorang itu akan nampak di saat yang genting. Ingat kemarin COVID, biasanya orang yang akan cepat tumbang itu yang punya komorbid ya. Atau mungkin komorbid penyakit lama gitu ya. Nampak penyakit itu akhirnya rusak. Kena COVID dia habis. Tapi ketika orang memang punya kepribadian yang matang, mau dikasih apapun, dia seperti emas. Dibakar, semakin dia dibakar, semakin nampak kemurnian. Wahada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin secara fisik Abu Bakar tidak segagah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara fisik mungkin tidak sekekar Khalid bin Walid atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi secara hati nggak ada yang menandingi hatinya Abu Bakar dari semua sahabat Nabi. Dia hadir untuk menyelesaikan masalah. Dia hadir untuk menyamakan visi dan misi kembali. Abu Bakar hadir untuk berjuang bersama para sahabat. Memimpin mereka di saat umat tertimpa musibah yang sangat dahsyat. Meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar. Sedih Abu Bakar. Sedih. Menangis Abu Bakar. Dia datang masuk ke rumah Nabi SAW. Dia cium Nabi SAW. Dia keluar kembali. Kenapa? Karena perjuangan ini gak boleh berhenti. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Rasul SAW udah meninggal dunia. Iya udah selesai beliau. Yang hidup punya tugas untuk melanjutkan. Dan benar-benar setelah kejadian itu, para sahabat menjadi singa-singa kembali. Dan agama Islam sampai ke Indonesia. Sampai ke tempat ini. Dan kita pun merasakan indahnya agama Allah. Ini perjuangan mereka. Maka jangan lupa dengan kebaikan para sahabat. Kenapa di akhir di sini Syekh menyuruh kita mengingat dan mengenal siapa Abu Bakar. Orang-orang Syiah menggambarkan Abu Bakar dengan gambar yang tidak benar. Sehingga, Abu Bakar kayak gini, kayak gitu. Abu Bakar ini orang pilihan Allah setelah Nabi meninggal alaihissalam untuk melanjutkan perjuangan. Dan Nabi alaihissalam yang juga memilih Abu Bakar untuk sholat. Menjadi imam di saat Nabi hidup alaihissalam. Dan Nabi ada di tempat itu. Barakallahu fiik. Nah. Dilanjutkan. Yang terakhir yang ke-33. Atau yang 34. Nah. 34. Sikap Umar pada hari berikutnya, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan suara lantang, Umar menyampaikan khutbahnya dari atas mimbar. Sungguh aku telah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Demi Allah, aku tidak mendapatkan di dalam kitab Allah ucapan yang aku katakan juga tidak terdapat pada perjanjian yang dilakukan Rasulullah SAW kepadaku. Namun
Aku hanya berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup hingga beliaulah yang terakhir di antara kita. Apa yang dilakukan Umar tersebut memberikan pelajaran kepada kita untuk bersegera kembali kepada kebenaran. Sebab kembali kepada kebenaran adalah bagian dari agama. Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Hud ayat 47. Di dalam ayat tersebut terdapat kisah kembali dan tunduknya Nabi Nuh kepada perintah Allah dan memohon ampun kepadanya. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyombongkan diri dengan tidak mau kembali kepada kebenaran. Selain itu, Umar Al-Faruq merupakan contoh yang baik dalam hal ini. Dia kembali kepada kebenaran dan mengumumkan kekeliruannya dari atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya setiap saat kepada Umar Al-Faruq, khususnya pada kasus ini. Ia telah memberikan kepada kita pelajaran yang penting, yang terkadang kebanyakan manusia menolak untuk melakukannya, padahal derajat mereka tidak seperti Umar. Semoga Allah selalu menolong. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu kepada hamba, Nabi dan kekasih-Mu Muhammad bin Abdullah, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, dan berjalan di atas pedomannya hingga hari pembalasan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ya, Umar kembali kepada kebenaran. Dia sempat mengatakan bahwa Nabi nggak meninggal. Nabi akan balik. Seperti baliknya Nabi Musa kepada kaumnya. Itu Umar ucapkan. Akhirnya Umar sadar kalau dia salah. Karena ungkapan itu di hadapan orang banyak, maka mau tidak mau Umar harus menjelaskan kepada orang-orang itu lagi. Jangan sampai ada yang mungkin berpikiran Umar ini dapat sesuatu mungkin dari Nabi SAW. Kok dia berani ngomong itu? Maka Umar menyampaikan dengan nyata bahwa aku mengucapkan sebuah ucapan atau mengatakan sesuatu perkataan yang tidak benar. Kok bisa dia katakan? Demi Allah itu nggak ada dalam Al-Quran. Dan juga tidak ada dari perjanjian yang Nabi lakukan kepadaku, nggak ada. Nabi pernah ngomong seperti itu juga sama aku. Hanya saja karena dia berharap Nabi itu menjadi orang terakhir yang mati gitu. Itu yang diinginkan. Itu hanya berbicara tentang keinginan ya. Makanya kadangkala jamaah, ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh kadangkala menyampaikan sesuatu, sebenarnya itu nggak ada, tapi itu hanya harapan. Itu hanya ada dalam pikiran. Maka Umar menarik ucapannya dan menyampaikan hal itu di depan publik. Ini juga ada pelajaran, kalau engkau berbuat salah sendirian, cukup engkau tobat antara engkau sama Allah. Tapi kalau engkau menyampaikan sesuatu di ruang publik, maka sampaikan minta maafmu di sana. Cabut omonganmu di sana. Jangan malu. Sebagian orang mungkin takut mencabut omongannya. Dikarenakan nanti dikatakan, oh dia ternyata salah, dia nggak ngerti ini itu. Wallahi kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Jangan congkak. Kalau yang kau sampaikan salah, kemudian diikutin sama ribuan manusia. Engkau memberikan contoh yang buruk. Orang itu beramal dengan fatwamu yang salah. Lalu di hari kiamat engkau akan berhadapan sama mereka. Kemudian di sini contohkan ya kisah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika naik perahu dan air sudah mulai meninggi,
Di ayat yang sebelum ini, yakni di surat Hud ayat 47, semua ayat 47. Nabi Nuh melihat putranya sedang naik ke gunung. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau gabunglah sama kami. Jangan bareng orang-orang kafir. Gak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Singkat cerita tenggelam. Ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh mohon sama Allah. Dia mengatakan, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Anakku itu termasuk dari keluargaku, ya Allah. Janjimu benar. Jadi Nabi Nuh minta supaya anaknya diselamatkan. Dimasukkan ke surga. Padahal dia mati dalam kekufuran. Akhirnya Allah menegur Nabi Nuh. Innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Dia bukan dari keluargamu. Jangan kau memohon kepada aku yang kau enggak punya ilmunya. Aku memberikan nasihat kepadamu. Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Langsung Nabi Nuh berdoa. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Jemaah, enggak ada gunanya dipuji orang. Enggak ada manfaatnya disanjung orang kalau Allah murka sama kita. Yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah keridhaan Allah SWT. Keridhaan manusia nggak bisa dicapai. Jumlah manusia banyak. Dan mereka punya karakter, sikap yang berbeda-beda. Keridhaan Allah. Allah Esa. Allah Ahad. Mintalah keridhaannya. Allah akan menyelesaikan urusan kita sama manusia. Karena sejatinya Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Mungkin nanti kita akan kaji apa lagi? Ngaji Sirah Nabawiyah. Tapi mungkin ke depan kita fokus kepada peperangan-peperangan yang dilewatin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan seperti yang dibahas di awal buku ini. Ceritanya cicit Nabi SAW, kita diajarin peperangan-peperangan Nabi SAW seperti diajarin surat dari Al-Quranul Azim. Iya, selain sirah secara umum, tapi ada yang khusus yang berkaitan dengan peperangan-peperangan Nabi SAW agar kita semakin tahu dengan perjuangan agama Allah ini. Agar kita tidak menjadi rubah-rubah, tapi kita menjadi singa-singa yang garang yang siap berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Walaupun nyawa menjadi taruhan. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Kemudian jazakillah khair. Tafadhol. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan masuk Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, Ustadz pekan yang lalu Ustadz mengatakan bahwa taufik tidak turun pada orang pelaku maksiat. Mohon nasihatnya Ustadz, karena sudah bertobat tapi terjerumus lagi pada maksiat yang sama Ustadz. Apakah artinya memang taufik tidak didapatkan pada orang tersebut Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara taufik, Allah itu yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, ya. Kepada orang-orang fasik umpamanya. La yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana sikap kita agar kita dapat hidayah? Maka kita harus punya tekad yang kuat. Keinginan untuk berbuat baik. Ada orang jamaah yang memang dia berbuat dosa. Tapi subhanallah di akhir hayatnya mati husnul khatimah.
Kok bisa ya? Allah itu melihat kepada hati manusia. Dan sebaliknya ada orang yang kita melihat taat, baik, mati su'ul khatimah. Maka hendaklah setiap hamba itu takut. Sehingga dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Dia mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Bagaimana doa istiftah dalam salat ya? Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan aku sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Wa naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyidu minad danas. Dan sucikan aku dari kesalahan-kesalahan aku sebagaimana disucikan baju yang putih dari noda. Waghsilni min khatayaya. Dan cuci aku dari dosa-dosa dengan air, dengan barat, dengan salju. Artinya kita memang minta sama Allah. Karena dosa ini kalau terus-terusan membuat hati ini tertutup gitu. Kalau sudah telungkup tadi, engkau mau datangkan 1000 ustadz, dia seperti gelas yang telungkup. Mau didatangkan air 50.000 liter, dituangkan di sana. Nggak masuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika terjadi perselisihan antara para sahabat pada saat kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an, keputusan diputuskan secara langsung kepada Abu Bakar sebagaimana pada saat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat lain juga? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa urusan orang-orang beriman ini kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Urusan-urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Dan Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk musyawarah. Memang keputusan nanti Nabi. Karena kalau bicara musyawarah, keputusan itu tetap keputusan Nabi SAW. Nabi mendengarkan dari para sahabat seperti ketika mau perang Badar ya. Mau perang Badar, mau perang Uhud, mau perang Khandaq, beliau bermusyawarah. Ada masukan yang baik, ada ide yang cemerlang, beliau pakai. Maka sahabat mengikutinya. Dan hasil musyawarah itu hasil bersama. Ketika perang Uhud, para sahabat menginginkan untuk menghadapi musuh di luar kota Madinah. Nabi pendapatnya ingin bertahan dalam kota Madinah. Akhirnya Nabi memilih untuk keluar. Para sahabat merasa mereka salah karena memaksa Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kita ikut pendapatmu gitu loh. Padahal Nabi sudah pakai baju besi pada waktu itu. Selesai sholat asar. Maka beliau mengatakan Nabi kalau sudah pakai baju perang gak boleh. Dia angkat lagi, dia lepas lagi. Sampai Allah memberikan keputusan. Jadi gak berubah gitu loh. Musyawarah itu tetap dilakukan. Di masa Abu Bakar musyawarah. Tapi ada hal-hal yang Abu Bakar menegaskan itu yang harus dilakukan. Seperti contohnya itu pasukan Usamah, para sahabat berpendapat enggak, jangan dikirim. Abu Bakar enggak dikirim. Tetap mereka diberangkatkan. Seperti itu. Dan Umar juga seperti itu. Di masa Umar bin Khattab malah Umar punya majelis untuk musyawarah. Dia pilih sahabat-sahabat senior, mereka penghafal Al-Quran, itu dipilih. Karena memang ya keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ya. Mau gak mau dia harus musyawarah. Dan kita pun Nabi aja musyawarah, bagaimana dengan kita jamaah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan kita semua dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Ustadz, ketika dalam rapat ada dua pendapat, yang mana keputusan diambil dari suara terbanyak. Padahal pendapat yang sedikit ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak dipilih. Setelah waktu berjalan, pendapat yang dipilih tidak sesuai harapan. Apa sikap kita yang pendapatnya diabaikan, Ustadz? Terkadang ada sedikit di hati, itu kan benar di kita. Apakah ini penyakit, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Iya. Tadi kita membaca bahwasanya voting memilih suara terbanyak itu dilakukan tatkala tidak ada penguat pendapat ini. Udah nggak ada lagi. Tapi apabila pendapat yang dikatakan tadi ada penguat dari Al-Quran dan Sunnah, lebih dekat ke sana, ya kita tidak kemudian melakukan voting sebenarnya. Namun boleh jadi yang bertanya tadi ketika mengatakan pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh jadi enggak juga. Ini kalau bicara boleh jadi ya, namanya kita ketika rapat ya, memutuskan tentang sesuatu ya, yang bukan berkaitan dengan agama sebenarnya, berkaitan dengan bagaimana jalannya yayasan ini, jalannya sekolah ini, ada macam-macam lah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian diambillah pendapat. Ketua dia melihat pendapat yang paling banyak dia pakai umpamanya. Pendapat kita yang mungkin menurut kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang seharusnya dipakai, nggak dipakai. Kalau pendapat yang kedua paling banyak itu memang menyimpang, salah, jemaah nggak boleh diikuti. Tapi kalau sebenarnya enggak, ini urusannya bukan urusan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebenarnya, bukan bicara tentang sebuah hukum yang perlu ditentukan, tapi tentang sebuah kebijakan. Apabila diputuskan pendapat B, maka itu menjadi pendapat bersama. Jadi ketika musyawarah dalam rapat jamaah, hasil rapat itu pendapat bersama. Walaupun nanti umpamanya hasilnya tidak sesuai. Nggak perlu menyalahkan yang berpendapat, yang dipilih pendapatnya. Karena kan udah ngomong kan, nggak perlu. Kenapa? Ketika Nabi SAW perang Uhud, pendapat Nabi SAW itu bertahan di kota Madinah. Dan itu pendapat beberapa sahabat. Tapi karena memang ada banyak sahabat yang ingin, ini bicara perang ya. Mereka berpikir bagaimana kita berjumpa sama mereka di sana. Kita nggak pernah kota Madinah dimasukin oleh pasukan. Kita hadapin mereka di sana. Maka akhirnya Nabi memilih pendapat itu juga. Berpindah ke pendapat mereka. Kalah sahabat. Nabi tidak menyalahkan mereka. Karena itu sudah hasil keputusan bersama. Jadi tatkala dalam sebuah rapat, pendapat kita mungkin diabaikan, yang menurut kita pendapat ini benar. Atau lebih baik umpamanya seperti itu. Maka kita tidak perlu menyalahkan karena itu sudah pendapat kita bersama. Ya tinggal bagaimana kita memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, izin bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan pada Rabu malam. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh melaksanakan penguburan di malam hari, Ustadz? Dikarenakan Anda tidak pernah melihat penguburan di malam hari, Ustadz. Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, jadi nggak ada masalah menguburkan di malam hari ya. Ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk menguburkan ya. Seperti waktu-waktu yang larangan sholat ya. Ketika matahari ada di tengah, ketika matahari terbenam ya. Matahari terbit umpamanya. Selain itu boleh kita menguburkan jamaah. Jadi di masa Nabi SAW itu terjadi penguburan di malam hari. Sahabat meninggal di malam hari yang dikuburkan. Sampai cerita ada wanita tukang bersih masjid yang meninggal di malam hari. Disolatin sama sahabat, dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburkan. Malam hari Nabi tidur nih. Nanti keesokan harinya atau berapa hari kemudian lihat mana fulana kata dia. Meninggal ya Rasulullah. Malam hari meninggalnya. Nabi mengatakan kenapa kau gak kasih tahu aku kata Nabi SAW. Kita pikir ya gak terlalu penting lah
sampai harus membangunkan Nabi SAW. Akhirnya Nabi tanya di mana kuburannya dan beliau sholat di sana. Artinya menguburkan di malam hari tidak ada larangan, bebas-bebas aja. Cuma memang jamaah kalau menguburkan di malam hari boleh jadi ya jalannya gelap atau apa sehingga membutuhkan lampu. Orang-orang lebih memilih menguburkan di siang hari. Tapi sejatinya kita disuruh mensegerakan penguburan jenazah. Meninggal ba'dal maghrib, ya udah kuburkan umpamanya jam 9 malam umpamanya atau jam 10 malam, nggak usah nunggu pagi kalau memang tidak ada yang ditunggu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan keadaan si mayit Ustadz atas hutangnya Ustadz yang sangat besar, dan semasa sakitnya yang memberi hutang mengatakan jangan pikirkan dulu hutangnya, fokus dengan kesehatan, begitu Ustadz. Ternyata si mayit akhirnya yang berhutang meninggal Ustadz. Demikian Ustadz. Pertanyaannya kemudian? Pertanyaan bagaimana dengan si mayit Ustadz dengan keadaan utang yang sangat besar Ustadz. Tapi semasa sakitnya yang memberi hutang mengatakan jangan pikirkan dulu gitu Ustadz. Jadi membuat si mayit mungkin pada akhirnya tenang gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jemaah, berkaitan dengan hutang ya. Hutang tetap hutang. Bagaimana dengan kondisi mayit yang dia tidak bisa membayar hutangnya. Dia meninggal dunia. Yang pertama kita tahu diambilkan dari warisannya. Ketika warisannya nggak cukup, maka ini akan menjadi tanggungan dia. Terus bagaimana? Ahli waris tidak ada yang membayar. Apakah itu akan menjadi beban buat dia kelak pada hari kiamat? Ada beberapa penjelasan para ulama. Rasul SAW di awal Islam, beliau tidak mau mensolatin mayit yang punya utang. Kemudian setelah itu, beliau mau mensolatin. Karena kalau yang punya utang itu akan ditanggung oleh negara, oleh Baitul Mal. Ketika memang dia tidak mampu untuk membayarnya. Artinya nggak ada warisan, nggak ada apa. Dan utangnya itu juga bukan utang yang berkaitan dengan gaya hidup atau apa. Memang kebutuhan hidup dia. Maka semoga kalau dikatakan tadi mayit yang meninggal dunia, kemudian dia nggak bisa bayar hutang. Dan memang nggak punya harta yang bisa dijual ya, untuk dibayarin utang, maka semoga Allah mengampuni dia jamaah. Dan mungkin kita perlu nego sama orang yang ngasih utang itu agar dia memaafkan, dan itu akan menjadi pahala yang besar buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat nisfu saben semalam ya Ustaz. Nah, semalam saya diajak teman nih, setelah membaca Yasin 3 kali, mereka menjalankan sholat 100 rakaat Ustaz, dua salam gitu. Gimana itu hukumnya Ustaz? Habis itu kita diajak sholawatan sambil mengangguk-anggukkan kepala gitu loh Ustaz. Saya juga baru semalam gitu maksudnya. Terus itu gimana Ustadz hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan berbagai macam ritual ya yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban ya. Di antaranya mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian mereka ada acara makan bersama, mungkin mereka juga bersolat, berzikir. Dalam beragama, kita harus berilmu terlebih dahulu. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Tapi hadis-hadis itu kebanyakannya adalah dhaif. Tidak bisa dipakai. Dan memang ada cerita siapa yang memulai terlebih dahulu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di masa Nabi SAW, beliau tidak pernah berkumpul di masjid di malam nisfu Sya'ban. Mengumpulkan sahabat ya, yang laki, yang perempuan, anak-anak bawa makanan umpamanya, kemudian baca Yasin, kemudian sholat.
seperti yang disebutkan. Nggak ada. Nabi tidak melakukan itu. Abu Bakar juga tidak melakukan. Umar juga tidak melakukan. Utsman juga tidak melakukan. Ali juga tidak melakukan. Baca umpamanya, apakah Imam Syafi'i melakukan hal itu? Enggak juga. Maka tugas kita ketika mau beramal, ada banyak amalan yang mungkin sudah rutin dilakukan di masyarakat. Sehingga masyarakat melakukannya meyakini seperti inilah yang disyariatkan. Sekarang kita perlu bertanya, apakah itu dilakukan apa tidak? Sepanjang yang Anda tahu, Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban dhaif. Ada yang meyakini nisfu Sya'ban adalah malam penentuan takdir. Sehingga mereka membaca doa ini dan itu agar takdirnya setahun itu jadi baik. Sedangkan yang benar dan sahih, malam penentuan takdir itu Lailatul Qadar. Dan malam itu malam yang misterius dalam artian gak tahu malam keberapa. Nisfu Sya'ban jelas, malam 15. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malah sebagian orang mengabaikannya. Sedangkan sibuk dengan malam yang tadi, yang tidak jelas kesahihan hadisnya. Mereka melakukan amalan yang jelas. Yang sudah pasti itu malam penentuan lebih baik dari 1000 bulan, malah diabaikan oleh sebagian orang. Maka nasihat ana, kalau tadi malam ibu menyampaikan mengikuti hal itu, ana rasa nanti jangan mengikuti lagi kecuali ibu sudah tahu dalilnya, udah tahu Nabi memang mengamalkannya. Kalau enggak, kita tidak ikutin jamaah. Sekali lagi dalam beragama ini, semua yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW, yang tidak ada arahan dari Nabi SAW, akan tertolak nantinya. Sayang kalau kita beramal kemudian ditolak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Mengenai perselisihan di antara sahabat yang artinya mungkin yang tidak sesuai dengan pendapatnya Rasulullah, itu sebenarnya batasannya sampai mana sih Ustadz? Apakah bisa berlaku untuk saat ini atau hanya pada saat Rasulullah ada aja? Yang kedua mengenai sifat membenci seorang ayah merupakan sifat kekafiran, itu benar nggak Ustadz? Kalau itu benar atau sahih, bagaimana cara kita memahami kalau itu merupakan sifat kekafiran? Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan perselisihan dengan para sahabat yang terjadi di masa Nabi SAW, artinya Nabi mungkin berselisih, itu memang yang Nabi SAW mengajak para sahabat bermusyawarah. Ketika Nabi mengajak para sahabat bermusyawarah, maka muncullah pendapat-pendapat dari para sahabat. Nabi kadang-kala mengatakan alaihissalam, asyiru alayya ayuhan nas. Coba aku minta pendapat kalian wahai umat manusia. Beliau minta sehingga di sini terjadi ya menukar pendapat. Jadi akhirnya Nabi memilih pendapat yang berlaku. Adapun yang sebelum meninggalnya Nabi alaihissalam, ya memang mereka bingung, Nabi sakit gitu loh. Mereka nggak paham ini gimana. Mereka ribut di antara mereka sendiri, akhirnya para sahabat, lalu Nabi mengusir mereka. Ini nggak jadi. Nabi tidak jadi menulis sebuah kitab yang pernah beliau inginkan sebelum meninggal dunia. Baik, itu yang berkaitan dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berkaitan sebenarnya orang yang membenci bapaknya. Kalau kebencian dia itu karena Allah Azza wa Jalla, maka nggak ada masalah sebenarnya. Karena seorang itu cinta karena Allah, benci sama Allah. Mau sama bapak, mau sama anaknya, mau sama istrinya, mau sama orang-orang dekatnya, dia benci karena Allah, cinta karena Allah. Tapi kalau kebencian yang menyebabkan dia itu berlepas diri dari bapaknya, nggak mau bernasab dengan nasab bapaknya, maka ini yang bermasalah. Yang disebutkan kufur ya, termasuk salah satu kekufuran anak kepada orang tuanya.
gak bersyukur sama orang tuanya. Dan termasuk dosa besar ketika seorang dia tidak mau bernasab atau berlepas diri dari orang tuanya. Ini yang merupakan sifat kekufuran dari sisi dia tidak bersyukur kepada orang tuanya. Ada anak-anak yang seperti itu. Dan ada wanita-wanita atau anak katakan ibu ya. Ibu yang memaksa anaknya untuk tidak ketemu sama bapaknya, untuk berlepas diri dari bapaknya, untuk gak pakai nasab bapaknya. Maka ini juga termasuk dosa besar. Termasuk dari kekufuran tadi. Kekufuran. Ya, ada hal-hal yang disifatin dengan kekufuran. Seperti contohnya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuh dia adalah kekufuran. Yakni bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ada kekufuran yang dibawa kekufuran. Tapi itu termasuk dari salah satu dosa besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah dapatkan suatu hadis yang berbunyi akan terputus amalan anak Adam yang sudah meninggal kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa yang soleh. Pertanyaannya Ustaz, misalnya meninggal adalah seorang nenek. Ketika seorang cucunya yang mendoakan, apakah doanya akan sampai juga kepada neneknya Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya jamaah. Kalau bicara amalan anak Adam akan terputus ya. Gak berlanjut. Kecuali 3. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Kenapa disebut anak soleh yang mendoakan? Karena ada anak yang gak soleh, yang gak mendoakan. Dia gak pernah berdoa buat dirinya sendiri, apalagi doa buat orang tuanya. Sehingga punya anak banyak pun, kalau gak soleh, ya putus juga amalnya nanti dia. Bagaimana dengan cucu? Sejatinya kalau bicara doa, kita boleh mendoakan siapa saja. Tidak ada hubungan keluarga pun. Kita mendoakan. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Kita doakan. Tapi kan gak selalu. Kalau anak yang soleh doanya selalu. Bagaimana dengan cucu yang soleh? Kalau dia selalu mendoakan kakek neneknya, ya sama dia akan sampai doanya. Karena dia mohon sama Allah agar Allah mengampuni kakek neneknya seperti itu. Jadi ketika disebut anak soleh yang mendoakan, bukan berarti kalau orang lain mendoakan tidak dikabulkan sama Allah. Tatkala orang meninggal dunia, tatkala kita dengar berita fulan meninggal dunia, kita ketika menyebutkan para ulama, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita bukan anaknya Imam Syafi'i. Kita katakan rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu umpamanya. Ini semua doa. Maka sebenarnya doa yang tidak terputus kalau dia baca terus ya nggak akan terputus. Tapi kalau anak soleh biasanya selalu ingat ya sama orang tuanya. Tapi kalau yang lainnya doanya ya kalau lagi ingat. Kalau dia selalu ingat, kalau orang lain kalau lagi ingat. Intinya ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Hanya tadi perbedaannya ketika dia anak, dia selalu ingat. Tapi kalau kita, kalau lagi ingat baru berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Hafizakallah, izin bertanya. Bagaimana hukum seorang bapak yang lebih mementingkan orang-orang lain daripada nafkah istri dan anak-anaknya Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. jamaah rahimakumullah. Masalah ini terjadi karena banyak yang menikah tanpa ilmu. Dia nggak tahu kenapa dia menikah. Untuk apa dia menikah. Dan bagaimana pernikahan itu. Bagaimana berumah tangga. Muncullah orang-orang yang kemudian KDRT. Muncul orang-orang yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Muncul orang-orang yang bercerai kemudian putus silaturahim di antara mereka.
muncul orang-orang yang tidak tanggung jawab dengan anak-anak yang mungkin ketika sudah bercerai ikut istrinya, atau munculnya wanita-wanita, ibu-ibu yang tidak mau kenal sama atau tidak mau mengenalkan anaknya sama bapak. Kalau dikatakan bagaimana hukumnya, ya dosa. Ya. Kalau kita bicara kewajiban, jemaah, di sini orang perlu tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kita berbuat sebaik sama orang lain, nolong orang lain, itu perbuatan baik. Tapi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak itu kewajiban. Engkau bakal ditanya. Makanya bagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Yang sedikit rezekinya sempit, ya udah dia kasih sesuai dengan yang dia miliki. Jadi intinya nafkah ini menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua, bagi bapak kepada anaknya, bagi suami kepada istri-istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka berinfak gitu. Ini sebuah perintah agar mereka melakukan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau dapat orang seperti itu perlu ada yang ngasih tahu. Perlu ada yang memberikan pencerahan kepada dia. Tapi memang ada orang-orang yang bakhil, pelit. Ketika ana sebagai seorang suami umpamanya, ketika ana berbuat baik kepada istri ana, kepada anak-anak ana, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ini cuma istri ana. Dia yang mungkin nggak cerita kemana-mana. Tatkala ana berbuat baik kepada orang lain, kawan apa, biasanya kita akan dipuji, disanjung. Sedangkan tolak ukur orang itu baik atau tidak, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian dan paling baik sama istrinya, sama keluarga. Yang baik di luar, belum tentu dia baik sama istri. Yang baik sama istri dan keluarga, insya Allah dia baik di luar. Kemudian, kalau sang istri dan anak ini tidak dikasih nafkah yang cukup oleh bapaknya, oleh suaminya, maka boleh dia ngambil duit suami tanpa sepengetahuan untuk biaya hidup mereka dengan cara yang baik. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, hukum menikah bukan dengan nasab ayahnya Ustaz. Apakah sah Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Yang jelas kita tahu syarat rukun nikah. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah. Kalau mungkin ada kesalahan nama atau perubahan nama, dirubah namanya. Tapi yang menikah ya fulan dengan fulana. Betul ini pernikahannya memang fulan sama fulan, maka nggak ada masalah. Pernikahan itu tetap sah. Apabila walinya yang menikahkan dia. Ada wali yang menikahkan, kemudian mungkin yang laki ini pakai nama apa, dia menyembunyikan diri ya. Mamanya ana mau nikah, ana mengatakan siapa namanya Syafiq Bawazir umpamanya. Bukan Syafiq bahasa lama. Dinikahkan ana. Aku nikahkan engkau Syafiq Bawazir. Ya maksudnya ana sebenarnya. Kesalahan itu cuma kesalahan masalah penyebutan nama. Karena memang ana sengaja umpamanya merubah itu. Tetap dia menikahkan ana dengan putrinya. Itu tetap sah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Cuma ingat tadi ada pertanyaan berkaitan dengan yang merubah nasabnya. Ini termasuk bentuk kekufuran jemaah kepada orang tua ya. Orang yang gak berbakti, dan itu salah satu dosa besar ketika seorang anak merubah nasabnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhali. Ya Ustaz. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
dalam mustahak zakat ada fuqara dan masakin. Apakah perbedaan antara keduanya Ustadz? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik ya. Ya, para ulama menjelaskan perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu kondisinya lebih sulit daripada miskin. Di antara mereka mengatakan kalau yang fakir ini adalah ya dia yang bekerja, yang dia mungkin cukup untuk makan dia hari itu, tapi untuk esok nggak tahu. Atau boleh jadi cukup buat hidup dia, tapi kalau ada kondisi yang darurat, mamanya orang untuk biaya hidup dia cukup. Tapi kalau anak mau sekolah, nggak ada fulus. Anak mau sakit, nggak ada. Kalau yang fakir, buat makan aja nggak cukup. Jadi kondisi yang lebih sulit daripada yang miskin. Itu fakir. Itu mungkin di antara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya miskin itu yang punya uang tapi nggak sampai nisab ya. Dia nggak sampai nisab sehingga dia nggak punya kewajiban zakat. Soalnya kalau dia sudah punya kewajiban zakat berarti dia terhitung sudah kaya gitu. Tapi mungkin yang lebih tepat seperti yang disebutkan tadi, kalau miskin itu dia punya penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dia, tapi kalau ada hal-hal yang darurat udah nggak ada, dia nggak punya apa-apa, dia mungkin harus ngutang ke sini ke sana. Tapi kalau fakir dia nggak cukup, maksudnya untuk biaya hidupnya aja nggak cukup dia. Ya, kalau orang normal makan 3 kali, mungkin dia makan 2 kali atau dia makan sekali. Itu kondisi fakir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana sudah sering sekali dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang sudah hafizah Ustadz oleh orang tua Ana. Maka apakah Ana mengambil jalan pintas dengan cara cepat-cepat hafizah? Karena orang tua Ana bilang seperti ini, lihat tuh anak, lihat tuh dia sudah bisa membahagiakan orang tuanya. Kamu gimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Tunggu, itu jalan pintas untuk menghafal gimana maksudnya? Mungkin sebenarnya dia mampu untuk menghafal banyak Ustadz, tapi lebih ke arah santai gitu Ustadz. Nah, Sebenarnya dia mampu Ustadz. Masya Allah. Akhirnya orang tua yang berkata seperti itu Ustadz. Iya. Jadi orang tua itu sayang sama anaknya. Terkadang dia memotivasi anaknya dengan memberikan contoh orang lain. Ya kalau itu orang lain mungkin bisa memotivasi. Seperti fulan juara 1 ini itu. Tapi jangan sampai orang tua itu memotivasi anaknya dengan anaknya yang lain. Karena ditakut terjadi pilih kasih ya. Kemudian orang tua dianggap sama anaknya lebih cinta sama fulan ini dan itu. Mungkin itu perlu dihindari. Tapi kalau apa sikap anak sekarang dengan orang tua yang mengatakan ya Allah fulan udah hafal engkau kapan yo. Seperti itu fulan udah. Omongnya kadang-kala orang tua kalau anak-anaknya udah kuliah, fulan sudah selesai skripsinya. Engkau kapan mau selesai skripsinya? Pokoknya seperti itu. Itu memotivasi anak-anak supaya mereka semangat. Maka seharusnya engkau semangat. Gak ada masalah. Kalau dikatakan dan orang tua tahu engkau mampu sebenarnya. Tapi tadi dikatakan mungkin santai. Intinya selalu berbaik sangka sama orang tua. Dan apa yang bisa engkau lakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Dan sejatinya kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi kedua orang tua ketika marah saling mencaci maki dengan sebutan hewan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Bagaimana sikap si anak Ustaz? Iya. Ini berarti kayak orang tuanya bapak sama ibunya gitu. Nah Ustaz. Iya.
Ahibati fillah, kita itu nggak bisa milih orang tua kita. Kita lahir, tumbuh besar di sebuah rumah tangga yang mungkin tidak ideal. Tapi itu real. Apa tugas kita? Menerima kondisi yang ada. Bersabar, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berusaha menghindar dari tempat konflik. Ketika orang tua ribut di sana, engkau pindah cari tempat lain. Engkau jangan dengerin. Tutup telingamu pakai airpod atau apa. Baik. Kemudian ini ketika terjadi. Ketika sudah terjadi, apabila engkau bisa ngobrol sama bapak sama ibumu, engkau ngomong. Ayah, bunda, kalau aku boleh minta sesuatu. Minta apa? Kalau ayah bunda ribut, aku minta aku tidak mendengar kecuali yang baik. Minta sama orang tuanya. Atau minta keributan itu jangan terdengar sama aku. Aku ingin tumbuh besar mencintai bapak dan ibu gitu loh. Karena kalau anak dengar bapaknya ngomong ini, ibunya ngomong ini, dia jadi benci akhirnya. Tapi itu benci karena Allah. Karena memang mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Nah, Ustaz, Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, bagaimana jika seorang ibu yang ingin masuk Islam tetapi dilarang sama anaknya, kemudian beliau pun meninggal, Ustadz? Bagaimana hukumnya untuk mendoakannya? Tetapi kita belum tahu beliau meninggal dalam keadaan Islam atau kafir. Tetapi semasa hidup beliau berniat untuk masuk Islam, tetapi dilarang oleh anaknya. Bolehkah kita mendoakannya, Ustadz? Jazakumullah khairan, Ustadz. barakallahu fiik. Begini jemaah. Seorang masuk Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ada yang menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga kita mendoakan dia. Dia muslim berarti. Tapi kalau mungkin saja dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin saja. Dia dilarang sama anaknya untuk mengikrarkan syahadat di depan orang. Sehingga ketika dia meninggal dunia, gak ada yang tahu dia Islam apa enggak. Yang ada dia keluarga non-muslim. Sehingga dia dimakamkan dengan cara non-muslim. Bagaimana sikap kita? Apakah mendoakan dia? Enggak. Kita nggak perlu mendoakan dia. Kalau dia ternyata sudah masuk Islam, itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi kita nggak pernah tahu dia Islam apa enggak. Cuma dia punya niat. Bicara niat ini makanya nasihat aneh kepada orang-orang yang niat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nanti hanya perlu mengikrarkan di depan orang supaya hukum dia seperti hukum orang Islam lainnya. Seperti itu. Jadi kalau dia memang belum terbukti, belum ada yang dapat menjadi saksi bahwa dia telah masuk Islam. Dia cuma punya keinginan mau masuk Islam, kepingin masuk Islam, tapi kemudian meninggal dunia karena dilarang sama anak-anaknya, maka kita tidak mendoakan dia. Hukum dunianya dia mati dalam kondisi kafir. Hukum di sisi Allah, ya Allah lebih tahu dengan kondisi dia. Tapi kita tahunya dia mati masih belum masuk Islam. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau ternyata dia sudah masuk Islam, kita dengar dari fulan, dia masuk Islam, dia udah mulai sholat umpamanya, tapi sembunyi-sembunyi, berarti hukumnya dia muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.